أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kawan dan akhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan hamdalah sebagai tanda pengakuan kita akan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Kita berdoa semoga syukur kita itu diganjar pahala dan mendapatkan tambahan dan limpahan nikmat yang lebih banyak lagi. Tidak lupa kita bersalawat kepada junjungan Nabi kita, kedua kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan akhwat sekalian, insyaallah kita lanjutkan pelajaran pada pertemuan yang lalu. Beberapa penjelasan pada hadis yang terakhir di bab ad-dabhu li ghairillah, menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang sedikit di awal pembahasan yang disebutkan oleh Syekh, bahwa setelah menyebutkan babnya, beliau menempatkan satu ayat atau dua ayat di kitab beliau ini. Firman Allah dalam surah Al-An'am 162 sampai 163, Allah berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad bahwa sesungguhnya salatku, nusuk yang aku lakukan atau biasa diterjemahkan ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku lillahi rabbil alamin. Wa bidzalika la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tidak ada syarikat atau sekutu bagi Allah, dan demikianlah aku diperintahkan, dan aku adalah orang-orang yang berislam atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan penjelasan ayatnya. Salah satunya yang disebutkan oleh Syekh Ali Syekh, mantan Menteri Agama Saudi Arabia. Beliau mengatakan ayat ini perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu artinya perintah untuk kita. Ya. Al-amru lir-rasul huwa al-amr li jami'il ummah. Perintah kepada Rasulullah itu artinya perintah kepada kita sekalian umatnya. Katakanlah wahai Muhammad, artinya selalulah meyakini bahwa inna salati, sesungguhnya salatku. Salat secara bahasa berasal dari kalimat salah yang bermakna tiga. Jadi ada tiga makna salat. Yang pertama, salat bermakna salat gerakan, yaitu ibadah yang biasa kita dengarkan definisinya. Salat adalah sebuah perbuatan tubda'u bitakbiratil ihram wa tukhtatam bi as-salam. Jadi pengertian salat yang pertama adalah gerakan salat, yaitu sebuah gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan
dengan salam. Ya, nanti masalah fikihnya apakah salamnya 2 kali ke kanan dan ke kiri, apakah yang kanan itu dua-duanya wajib, kanan dan kiri dua-duanya wajib, atau kanan saja wajib, yang kiri sunnah, apakah sholat berbeda antara sholat wajib dengan sholat jenazah. Tapi tidak apa-apa, kita sambung sedikit bahwa alhasil pengertian sholat secara umum itu yang pertama sangat dipahami bahwa sholat adalah gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram yang diakhiri dengan salam. Yang sebagian ulama atau bahkan ulama menjelaskan salam ke kanan itu dan salam ke kiri apakah ucapannya sama atau tidak. Salam ke kanan minimal kita sebut 3. Ada yang salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullah. Salam ke kirinya, assalamualaikum warahmatullah. Untuk yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kiri juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, dan ke kiri, assalamualaikum warahmatullah. Dan tiga-tiganya benar. Jadi tidak perlu terlalu gemes kita membahasnya. Alhasil secara ilmiah bahwa ada kalangan ulama kita yang menterjih bahwa ucapan salam setelah salat ke kanan dan ke kiri dua-duanya sampai berhenti di wabarakatuh. Yang setahu saya dalam mazhab Hambali itu menterjih bahwa ucapan salam ke kanan dan ke kiri berhenti pada warahmatullah. Ya. Alhasil sebagai tambahan penjelasan bahwa salat wajib yang 5 waktu plus salat Jumat salamnya berbeda dengan salat jenazah. Ya. Dalam mazhab Hambali disebutkan bahwa salat jenazah itu salamnya 1 kali, dia ke kanan saja. Jadi nanti Bapak Ibu ikhwan akhwat sekalian, kalau nanti ada yang pimpin salat jenazah kemudian salamnya 1 kali, maka itu benar. Cuma memang sebaiknya imamnya harus mengerti ini makmum di belakang ini lebih terbiasa dengan 2 kali salam atau 1 kali. Ya, so, kalau dia istilahnya kasarnya piti saja, pokoknya jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung berhenti, makmum di belakang, salonan. Nah, itu perlu dipahami. Kita memang sebaiknya sering ada penjelasan-penjelasan, atau tidak apa-apa sebelum sholat jenazah disampaikan apa yang perlu disampaikan dalam tata cara sholat itu. Ya, jangankan salam 1 kali, salam 2 kali saja, yang kemudian setelah salam langsung suruh angkat jenazah, itu orang kampung masih banyak yang heran-heran, bahkan menunggu. Allah, assalamualaikum, Allah, assalamualaikum, Allah. Silahkan angkat. Langsung itu jamaah bilang, tidak baca doa lagi Ustaz. Nah, itu kadang-kadang terjadi polemik di masyarakat. Ya, maka inilah sekali lagi kita bersyukur kalau masjid-masjid itu dihidupkan dengan majelis taklim. Dan sebaiknya memang ada waktu untuk tanya jawab. Ya, bedanya di masjid kita sampai selesai Ustaz ceramah. Ya. Baik, kita sambung. Pengertian pertama, senyum-senyum Pak Ustaz. Pengertian pertama, sholat adalah sholat seperti biasa. Berdasarkan ayat, aqimis sholat, dirikanlah sholat. Pengertian kedua dari sholat adalah doa. Doa. Jadi sholat itu bisa berarti doa. Berdasarkan ayat dalam surah At-Taubah, potongan ayatnya, wasalli alaihim inna salataka sakanun lahum, dan berikanlah doa, doakanlah orang-orang yang membayar
membayar zakat. Sebab doamu itu akan membuat pembayar zakat itu menjadi lebih tenang, lebih bahagia dengan doa. Ya. Cuma nanti bentuk style doanya itu yang perlu selalu disampaikan. Alhasil memang ketika kita bayar zakat itu panitianya memang mendoakan, disunahkan untuk mendoakan pembayar zakat. Ya. Makanya jangan heran kalau ada yang datang sama kita bawa berasnya untuk zakat, tunggu iki, terus nama tunggu iki. Bilang Pak Ustaz kayak mencatat. Sudah Mi. Ustaz, tidak ada baca doanya. Dia kasihan menunggu memang untuk doakan. Biasa yang panitia yang tidak mengerti apa itu doa Ustaz. Bilang doa lagi di situ pokoknya apa saja. Karena semua masyarakat kita umumnya yang duduk di meja panitia penerima zakat itu dia sangat paham bahwa ini pasti Pak Doja ini, Pak tukang baca doa ini. Maka tidak apa-apa ditulis di situ doanya. Dan sebenarnya doanya juga mutlak, bebas saja. Jadi salat definisi yang kedua adalah makna kedua adalah berdoa, doa. Yang ketiga makna salat adalah salawat. Nah ini sebagai penjelas beberapa pertanyaan dari sebagian kaum muslimin yang tidak paham ayat di surah Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya salat. Padahal maksudnya bersalawat. Nah, sekarang salawat itu sendiri, kalau salawat dari Allah maksudnya turunnya rahmat dan keberkahan. Kalau salawat dari malaikat maka itu artinya doa. Jadi bukan salat innallaha malaikatahu yusallun. Mereka salat kepada Nabi, bukan bersalawat. Dan maksud salawat Allah adalah menurunkan rahmatnya dan kasih sayangnya juga keberkahan. Sekali lagi untuk para malaikat, salawat mereka maksudnya doa-doa dan istighfar mereka kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qul inna salati, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku. Dari tiga definisi tadi akan memberikan kita satu pemahaman bahwa katakanlah semua bentuk ibadahku, salat, baik dia salawat, baik dia salat betulan, baik dia doa, semuanya untuk Allah. Maksudnya ikhlas karena Allah. Wa nusuki, semua bentuk ibadahku, baik nusuk secara khusus yaitu nusuk haji dan umrah ataupun yang dimaksud kurbannya, maka semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa mahyaya, hidupku, seluruh perjalanan hidup saya ini itu memang diniatkan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mamati, semua ujung kehidupan saya itu diniatkan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin. Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam. Sedikit Pak, izinkan saya belok sedikit. Saya teringat satu ayat dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Beberapa waktu yang lalu, kira-kira 2 pekan yang lalu, saya ketemu orang, dia bilang ayat itu Ustaz menunjukkan bahwa Rasulullah itu bisa dilihat dalam keadaan sadar. Dan boleh jadi Ustaz ada pengajian-pengajian tertentu yang Rasulullah mendatangi pengajian itu dalam keadaan sadar. Saya bilang
kita kembali ke ayat itu kalau itu dipakai dalil bahwa ayat itu maksudnya illa rahmatan lil alamin, bahwa Rasulullah itu tidak sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya cuma diutus untuk kalangan manusia, sedangkan Rasulullah SAW diutus untuk kalangan jin dan manusia. Itu maksudnya. Tapi kalau itu ayat dijadikan sebagai dalil bahwa sebagai tanda rahmatnya Rasulullah kepada alam, kepada umatnya, dia datang dan ada orang yang melihat Rasulullah dalam keadaan sadar, maka itu sebuah kekeliruan. Rasulullah cuma bisa dilihat, ya, kita sekarang ini ya umatnya dalam keadaan tidur, dalam keadaan bermimpi, sebagaimana sabda beliau sendiri bahwa man ra'ani fil manam fahuwa ana, barang siapa yang melihat aku dalam tidurnya maka itulah aku. Fa inna syaitana la yatamatsalu bih, karena syaitan tidak sanggup menjelma menyerupai aku. Nah, cuma sayang nanti masih perlu ditelusuri. Kalau ada orang yang ngaku saya melihat Nabi, bermimpi ketemu Nabi, nah dia harus ditanya bahwa kau mengaku mimpi Nabi, bagaimana modelnya Nabi, bagaimana bentuk wajahnya, bagaimana ini. Nah, kalau dia bilang Nabi itu PC, tidak mungkin, berarti salah. Atau Nabi gigi, saya lihat Nabi tersenyum kepada saya, kau lihat giginya, lihat bagaimana giginya Nabi, rata, putih, ada celah? Tidak ada, berarti salah. Anda tidak lihat Nabi, bukan Nabi Anda lihat. Giginya Nabi itu ada celah, yang orang Makassar bilang langkara, ada celah sedikit. Dan di situ justru menunjukkan semakin ketampanan Rasulullah SAW dan seterusnya. Baik, la syarikalah, tidak ada syarikat bagi Allah Subhanahu wa taala, dan demikianlah aku diperintahkan dan saya adalah orang yang pertama kali berislam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian pertama. Bagian kedua, sekali lagi ini pengulangan saja supaya kita bisa menjelaskan babnya. Wa an Ali, dan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Rasulullah menyampaikan kepadaku 4 kalimat. Apa itu? Yang pertama, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Ini stressingnya sebentar. Sungguh Allah melaknat orang-orang yang menyembelih kepada selain Allah. La'anallahu man la'ana walidayhi. Sungguh Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. La'anallahu man awa muhditsan. Sungguh Allah melaknat orang-orang yang membuat tambahan dalam ajaran agama ini yang telah sempurna. La'anallahu man ghayyara manaral ard. Rawahu Muslim. Sungguh Allah melaknat orang-orang yang merubah batas-batas bumi atau mencaplok tanah orang lain. Nah, yang tiganya sudah kita jelaskan. Sekarang kita kembali sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Sungguh Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Ini perlu kita jelaskan. Menyembelih, zabahu dalam bahasa Arab itu asal katanya zabaha, yang artinya iraqatud dam, meneteskan darah. Jadi meneteskan darah itu namanya menyembelih. Kemudian menyembelih, meneteskan darah itu ada 2 bentuknya. Pertama azzabahu lillah, yang kedua azzabahu li ghairillah. Azzabahu lillah, menyembelih yang dipersembahkan darahnya kepada Allah, misalnya dalam bentuk kurban. Yang kedua seperti akikah. Akikah itu adalah bagian dari azzabahu lillah, menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedikit tambahan tentang akikah. Memang ulama berbeda pendapat tentang hukum akikah, apakah dia sunnah atau dia wajib. Alhasil yang rajih bahwa akikah itu sunnah muakkadah. Dia sunnah muakkadah. Hanya saja dinisbatkan kepada Imam Syafi'i
riwayat dinisbatkan juga kepada Imam Ahmad bahwa dia wajib. Beliau berpendapat wajib Imam Ahmad. Apa dalilnya? Dalam marasilnya Abdullah, anaknya Imam Ahmad, Abdullah bertanya kepada Imam Ahmad, bapaknya, wahai bapak, mal maksud bil ayah, bil hadis, apa maksudnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin murtahanun bi aqiqatih, semua anak yang lahir di muka bumi ini tergadai dengan akikahnya. Nah, Imam Ahmad menjawab bahwa anak-anak yang lahir tidak diakikah, maka nanti anak itu di akhirat kelak tidak diberikan izin untuk memberi syafaat kepada kedua orang tuanya. Nah, berdasarkan itu memberikan isyarat dan memperkuat pendapat yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i bahwa akikah itu wajib, dan orang tua kita di Indonesia lebih cenderung kepada wajib, dan itu jauh lebih baik, bahwa sekalipun dia sunnah muakkadah tetapi sangat disarankan untuk tetap berakikah. Bahkan yang lebih memperkuat pendapat tentang kewajibannya, ulama berpendapat bahwa sampai orang itu tua sekalipun, tua, dan saat itu baru dia sanggup untuk mengakikah, maka dia boleh mengakikah dirinya sendiri kalau dia sudah sanggup. Itu penjelasannya. Alhasil, sekali lagi, menyembelih ada dua. Menyembelih kepada Allah bentuknya seperti akikah atau kurban. Bentuk yang kedua, menyembelih kepada selain Allah. Nah, menyembelih kepada selain Allah ini ada dua. Ada dua bentuknya. Yang pertama, menyembelih kepada selain Allah yang dipersembahkan sebagai bentuk persembahan. Bahasa yang kerennya itu sesajen, dijadikan sajen, sesajenan, persembahan. Maka itu ya haram dan pelakunya jatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Seperti tidak tahu kalau sekarang masih ada. Dulu kita masih kecil, masih SD itu selalu kalau orang mau bikin gedung-gedung tinggi, ya, itu di apanya itu? Cakar ayamnya itu ditaruh kepala kerbau, kepala sapi, ya. Bahkan katanya kepala orang. Ya, kepala orang. Makanya selalu kita takut-takut kalau ada orang, waktu saya masih kecil itu tahun 80-an, kalau ada orang bawa karung, balas makin. Ini berarti cari kepala anak-anak ini. Jadi, dan ternyata gaya itu bisa dipakai sekarang, Pak, untuk sekedar nakut-nakuti anak-anak yang suka bolos-bolos sekolah. Jadi, kalau ada kita lihat waktu masih belajar, dia masih kumpul-kumpul di luar, nah bisa kita pura-pura bawa karung, baru datang itu anak-anak, di mana di sini orang jual kepala, nah itu bisa supaya lari semua anak-anak kan. Bagus juga. Bentuk saya ketahuan juga itu. Bentuk yang kedua, menyembelih kepada selain Allah, hukumnya boleh jika diniatkan itu sekadar penyembelihan untuk menghormati tamu. Menghormati tamu. Misalnya besok hari Selasa, atau nanti misalnya hari Jumat, setelah salat Jumat nanti ada tamu dari manalah, misalnya dari Palestina lah, sebagai kekeraban sama dia, penghormatan sebagai tamu. Maka panitia pembangunan masjid ini, Nurul Iman, itu bersepakat untuk menyembelih kambing. Nah, kambingnya dimasak lalu disuguhkan kepada mereka. Maka itu penyembelihan kepada selain Allah, tapi dia halal. Kenapa? Dia diniatkan takarruman, untuk menghormati tamu. Jadi ada penyembelihan kepada selain Allah yang haram dan ada yang halal. Kalau halal, bentuknya adalah bentuk penghormatan. Yang tidak boleh, dan ini sebagai poin yang sangat penting,
Kalau tadi kita bilang besok ada tamu pejabat, ketua DPR, atau ketua MPR, jangan yang perempuan, ketua MPR mau datang, maka kita menyembelih kambing tapi dimasak untuk jamuan kepadanya, maka itu boleh. Tetapi ketika kita semua sepakat sembelih kambing karena ketua MPR mau datang, lalu sebentar ketika datang disambut, dikasihkan kalung bunga, terus kambingnya disembelih di depannya, yang niatnya supaya takarruban kepadanya, supaya nanti kalau ada kebutuhan kita apa segala macam, ada kata belecenya yang mempermudah kita, maka itu haram, tidak boleh. Ya, jadi dia datang, kasih kemudian kambing di depannya, kita sembelih, ya, maka biar 1000 kali baca bismillahnya haram, dia haram, pelakunya syirik. Nah, ini yang perlu kita paham. Sekali lagi bahwa penyembelihan itu ada dua. Untuk Allah itu sangat jelas. Kepada selain Allah ada dua. Kepada selain Allah, jika bentuknya adalah penghormatan, pemuliaan kepada tamu, dimasak untuk dimakan sama-sama, maka dia halal. Tapi kalau disembelih di hadapannya sebagai bentuk takarrub, maka tidak boleh. Apalagi kalau memang tidak ada yang datang, tapi untuk takarrub sesajen, maka dia tidak boleh. Disebut nama Allah 1000 kali pun ketika menyembelihnya, tapi niatnya sesajenan, maka dia menjadi haram, maka tidak boleh dimakan. Iya. Biar sapinya sapi yang 50 juta, ya, dia tidak boleh. Bagaimana Mustas? Mubazir kini? Tidak ada masalahnya. Bukan masalah mubazir atau tidaknya. Masalahnya itu adalah sembelihan yang haram, maka tidak boleh mengkonsumsinya. Dia haram untuk dimakan. Baik. Berikutnya, saudara sekalian, kita pindah ke hadis berikutnya yang kita cuma sebutkan beberapa pertemuan yang lalu. An Tariq bin Shihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Tariq bin Shihab, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhala al-jannata rajulun fi dhubabin, ada orang yang masuk surga gara-gara seekor lalat. Wa dakhala an-nara rajulun fi dhubabin, dan ada nanti orang masuk neraka disebabkan seekor lalat. Dari sini memberikan petunjuk kepada kita bahwa seringkali memang, ya, orang itu jatuh tergelincir karena persoalan yang kecil, persoalan yang sepele. Ya. Kalau kita bawa ke hadis yang lain, ada seorang wanita disebutkan ternyata dia ahli ibadah. Sayangnya dia masuk neraka. Gara-gara apa? Dakhalatin nar. Dia masuk neraka gara-gara dia mengurung seekor kucing, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Padahal dia ahli ibadah. Maka sederhana kelihatannya, tetapi kemudian dia berbahaya. Nah, maka sedikit tambahan tentang kucing. Itulah sebabnya sangat disarankan, ya, kucing kalau memang tidak sanggup untuk pelihara, diusir saja, dikasih siapa atau segala macam. Ya, nanti berkembang kepada persoalan hukum jual beli kucing. Ya, memang ulama berbeda pendapat tentang hukum jual beli kucing, yang banyak diterjih oleh ulama-ulama kita yang merujuk kepada beberapa fatwa bahwa dia haram, tidak boleh melakukan jual beli kucing. Ya, cuma saya dapatkan satu kitab, kalau saya tidak salah, Fiqhun Nawazil. Penulis di situ mengatakan ada riwayat membolehkan jual beli kucing. Ya, ada kucing yang dijual belikan, tak? Yang mahal itu, yang murah itu sampai 1 juta, 2 juta dibolehkan, tapi beliau memberi syarat bahwa hendaknya dipelihara dengan baik. Cuma catatan penting,
Rata-rata yang pelihara kucing itu, bahkan yang pelihara binatang-binatang seperti itu di rumahnya, itu kasih sayangnya beralih. Iya Pak, ya Pak ya, beralih ke binatang peliharaannya, lebih sayang kepada binatang peliharaannya daripada anak-anaknya. Itu bayangkan itu, ternyata makanannya kucing itu kucing saja mahal katanya, kandangnya apa segala macam. Kalau sakit sedikit bawa ke dokter spesialis binatang, anak minta uang 10.000, nak kasih 2.000. 2.000 ji ke tukang parkir ini kau dikasih bapak bilang kau itu sembarang tong. Tapi kucing anak sayang sekali. Ini juga perlu jadi perhatian. Baik. Qalu, para sahabat bertanya, wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Kenapa bisa begitu wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yujawwizuhu aw la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Ada dua orang melewati sebuah kampung yang penduduk kampung itu memiliki sembahan, sanam, patung. Yang penduduk kampung itu kalau ada yang lewat tidak bisa melewati batas kampung itu sampai dia melakukan persembahan. Lalu lewatlah dua orang. Orang yang pertama ketika lewat akan melintasi perbatasan itu, kampung itu, orang-orang kampung mengatakan, faqalu li ahadi maqarrib, ayo lakukan persembahan. Ya. Qala, orang yang pertama yang mengatakan, laisa indi syai'un uqarrib, tidak ada yang bisa saya persembahkan, saya tidak punya apa-apa. Qalu lahu, orang-orang kampung berkata kepada orang pertama tadi, lakukan persembahan walau dzubaban, sekalipun sekedar seekor lalat. Maka orang ini menangkap seekor lalat, ya. Cepat jika kayaknya tangkap lalat tadi. Tangkap lalat. Pokoknya dia dapat dengan cara apapun. Fa qarraba dzubaban fa khallu sabilahu fa dakhala an-nar. Dia dapat lalat, kemudian dipelintir lehernya, lalu mati, dikasih jalan. Wa qalu lil akhar, lalu orang kedua datang, dikatakan kepadanya, qarrib, ayo kamu tidak akan bisa lewat sampai engkau juga melakukan persembahan. Faqala ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an dunallah. Ini tauhidnya kuat, sering ikut pengajian ini yang begini-begini ya. Saya pokoknya tidak mau. Biar apa? Biar seekor lalat, pokoknya tidak ada cerita. Ya. Maka karena dia terlalu berkeras, terlalu idealis, ya, tauhidnya terlalu militan, fadarabuhu, maka ditebaslah lehernya dan dia pun mati. Fadakhalal jannah, maka dia pun masuk surga dengan keimanannya itu. Kemudian khana khat sekalian, sedikit lagi masih. Baik. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan teks hadis ini. Dua orang tadi yang masuk surga dan masuk neraka. Sekarang yang masuk neraka jadi persoalan, sebab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya mengatakan bahwa orang itu syirik, yang ambil lalat itu dipersembahkan, maka dia syirik jadinya, dia syirik. Syekh Al-Utsaimin mengatakan, saya menyelisihi pendapat beliau, orang itu tidak syirik. Kenapa? Pertama, teks hadisnya mengatakan Rasulullah bersabda, dakhala, di situ dikatakan dakhala an-nar fi dzubab, dia masuk neraka disebabkan fi, ada huruf fi dzubab. Itu mirip dengan hadis tentang kucing tadi, dakhalat imra'atun nar fi hirratin, maka menunjukkan bahwa dia bukan orang yang syirik. Kenapa? Ditelusuri
bahwa boleh jadi orang yang pertama itu mengambil seekor lalat bukan karena mau beribadah, bukan karena mau melakukan sesajenan. Dia melakukan itu karena supaya dia bisa lepas, supaya dia bisa lepas. Dari situ kita buatkan skemanya supaya agak lebih mudah, bahwa kalau suatu saat kita berada dalam keadaan darurat seperti ini, ya, maka tiga pilihan. Kita kasih contoh. Sekarang ini pistol. Tembak dia. Kalau tidak, saya tembak kamu. Tembak dia atau saya tembak. Kalau tidak, saya tembak kamu. Maka di situ ada pilihan. Yang lebih baik adalah silahkan tembak saya saja. Silahkan tembak saya saja. Kenapa? Karena kalau saya tembak dia, boleh jadi Anda juga akan tembak saya. Pada akhirnya Anda juga akan tembak saya. Sekalipun saya tembak dia dan Anda tidak menembak saya, itu akan kena hukum yang lain, yaitu hukum qisas pada akhirnya. Itu contoh yang pertama. Tapi contoh yang lebih dekat dengan persoalan kita ketika berada dalam keadaan darurat. Sekarang kau murtad. Kalau tidak, saya tembak. Ayo, murtad. Kau keluar dari Islam. Kalau tidak, saya tembak. Pilih mana? Kau murtad atau saya tembak mati? Nah, ulama mengatakan di situ ada tiga keadaan, tiga pilihan yang bisa kita lakukan. Kalau kita berpikir bahwa kehidupan saya masih jauh lebih baik, masih jauh lebih baik, maka saya tidak apa-apa mengucapkan iya, saya murtad. Tetapi itu sekedar ucapan, tidak diimani, tidak diniatkan untuk murtad. Itu ulama mengatakan boleh murtad atau saya tembak. Maka ya, saya murtad. Ini bahaya, ini anak-anak saya masih banyak, ada harta saya yang saya belum bagikan, dan kalau saya hidup saya masih bisa melakukan ini dan itu, maka iya, saya murtad. Maka itu sah, boleh, berdasarkan ayat dalam Al-Quran, faman ukriha, barang siapa yang dipaksa, watatma'innu qulubuh, tetapi hatinya tetap tenang dengan keimanan, maka dia tidak kafir, dia tidak murtad. Yang kedua, kalau ketika saya bilang, orang bilang murtad atau saya bunuh, kalau orang itu merasa bahwa lebih bagus lagi, silakan tembak saja. Tak kalah mati langsung, ya, berarti saya mati syahid, masuk surga. Kalau itu yang jadi pilihannya, maka dia boleh melakukan itu, ya, maka dia tentu akan menunjukkan kekuatan imannya. Yang ketiga, kalau dia memang ayo murtad atau saya tembak, ya jangan ditembak, ini saya murtad saja, pokoknya 100% saya murtad. Maka inilah pilihan yang berbahaya, yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Tetapi catatannya adalah jika dia melakukan itu pun hanya sekadar untuk lolos, maka itu pun dia tidak termasuk orang yang kafir. Sama dengan peristiwa ini, bahwa ketika dia mengambil lalat itu ternyata lebih banyak ulama mengatakan dia besar kemungkinannya hanya untuk supaya dia dilepaskan dan diloloskan. Pembahasan sedikit tentang itu supaya lebih lengkap yang dibahas oleh Syekh Ali Syekh itu juga nanti berhubungan dengan masalah talak yang hukumnya hukum niat. Jadi innamal amalu binniyat. Ketika
seseorang memaksa laki-laki yang ada di hadapannya, kau talak istrimu, kalau kau tidak talak saya bunuh kamu, maka boleh dia mengatakan iya saya talak dia, ya saya talak dia, ya supaya dia tidak dibunuh. Maka kata ulama talaknya tidak jatuh. Sekalipun dibilang saya talak 3, bahkan dibilang saya talak salapang juga tidak masalah. Maka itu kembali kepada niatnya jika berhadapan dengan keadaan yang dia dipaksa untuk itu. Subhanallah, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat sekalian, pembahasan ini, penjelasan ini akan memberikan petunjuk kepada kita betapa ulama ketika membahas masalah tauhid sekalipun itu fikihnya tetap masuk. Maka sangat disayangkan kalau ada sebagian mubalik itu menyangka bahwa kalau tauhid ya tauhid saja, pokoknya isinya tauhid itu halal haram, kafir mukmin, surga neraka. Padahal tidak seperti itu. Ulama-ulama kemudian ternyata membahas bisa panjang sekali. Sekira demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita lakukan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sallallahu alaihi Muhammadin subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.